Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala mursalin wa ala alihi wasallim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang sudah berkesempatan untuk hadir. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. of Engineering Hadia Warman SSI MSc selaku penanggung jawab Research Based Learning, dan kepada Ibu Nike Trianda Asih SSI sebagai guru pembimbing saya. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul pembuatan edible water bubble dari bahan kimia sintetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahida Nabiha. Di sini saya biasa dipanggil Awa. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 21 Juni 2007. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian edible water. Apa sih edible water itu? Edible water atau air yang dapat dimakan adalah inovasi yang dirancang untuk mengurangi penggunaan botol air plastik sekali pakai. Ini adalah bola air minum yang dibungkus dalam lapisan gel yang dapat dimakan dan biodegradable. Proses ini melibatkan pembentukan bola air dengan lapisan gel yang terbuat dari reaksi antara sodium alginat dan kalsium laktat. Pada bab 1 ini saya hanya mendapat satu rumusan masalah, yaitu bahan-bahan yang aman dan dapat digunakan dalam pembuatan kemasan air minum yang dapat dimakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara mengolah edible water dan bagaimana cara membuat edible water bubble. Manfaat penelitian agar mengetahui cara membuat edible water dan dapat mengurangi sampah kemasan botol plastik. Metode yang saya gunakan adalah kualitatif. Nantinya akan melihat suatu kualitas dari pembuatan edible water bubble, dan casting yaitu pencampuran antara sodium alginat dan kalsium laktat. Pada bab 2 saya akan menjelaskan pengertian sampah botol plastik, ketebalan edible water bubble, kekurangan dan kelebihan, dan cara pembuatan edible water. Sampah botol plastik. Botol plastik bekas adalah salah satu jenis sampah anorganik yang banyak ditemukan di sekitar kita. Sebagai besar kemasan botol plastik tidak direkomendasikan untuk digunakan berulang kali. Jadi semisal kita meminum menggunakan botol plastik, itu kita tidak boleh menggunakannya lagi karena tidak sehat. Karena akan berdampak negatif bagi kesehatan meski jangka waktu yang relatif lama. Lalu ketebalan edible water. Ketebalan lapisan gel pada bola air yang dapat dimakan atau edible water biasanya sangat tipis, sekitar beberapa milimeter saja. Namun ketebalan ini bervariasi tergantung pada metode dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapisan yang cukup kuat untuk mempertahankan bentuk bola dan menjaga air di dalamnya, namun masih cukup tipis untuk dapat dimakan dengan nyaman. Jadi pembuatan edible water ini lapisannya beberapa milimeter saja supaya orang meminumnya tuh dengan nyaman, tidak terlalu tebal gitu. Kekurangan dan kelebihan edible water. Kelebihannya itu ada dibuat dari bahan biodegradable, yang berarti mereka tidak mencemari lingkungan seperti botol plastik. Jadi edible water itu sekali makan. Kekurangannya, edible water gelembung harus disimpan dengan hati-hati untuk mencegah mereka pecah. Mereka juga tidak bisa disimpan selama botol air plastik. Karena tadi edible water itu tipis, beberapa milimeter saja, jadi gak bisa disimpan tuh, harus hati-hati biar mereka gak pecah. Dan yang terakhir ada cara pembuatan edible water bubble. Bahan-bahannya itu relatif mudah. Hanya menggunakan sodium alginat, kalsium laktat, dan air.
Alatnya itu ada 2 wadah, gelas takar, sendok, mixer, dan irus. Langkahnya itu, yang pertama tuangkan sodium alginat 2 gram, lalu tuangkan air 500 ml, jadi itu dicampur. Aduk hingga tercampur rata, lalu tuang ke wadah 1. Diamkan selama 15-20 menit, lalu tuang air 1000 ml ke wadah 2. Ini pisah wadahnya. Tuangkan kalsium laktat 10 gram, lalu aduk lagi hingga rata. Ambil larutan sodium alginat menggunakan irus. Irus itu sendok sayur yang bentuknya melengkung. Jadi supaya edible waternya itu berbentuk bulat, sebenarnya bisa menggunakan cetakan, tapi di sini saya menjelaskan menggunakan irus. Dan yang terakhir, tuangkan ke dalam larutan kalsium laktat, kemudian aduk selama kurang lebih 3 menit sampai airnya berbentuk atau bisa dipegang. Dan yang terakhir firman Allah yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, saya akan menerimanya dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.